Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview sebuah buku pendidikan kewarganegaraan atau singkatnya buku PKN. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang suci dan berkah ini segala cobaan itu dipermudahkan, segala penyakit atau wabah semoga segera diangkat oleh Tuhan. Oke, langsung saja ke pembahasan review buku PKN. Dari identitas buku terlebih dahulu. Jadi buku ini berjudul Pendidikan Kewarganegaraan dengan pengarangnya Ahmad Ubaidillah dan Abdul Razak, sedangkan diterbitkan oleh Kencana, diterbitkan pada tahun 2003. Jumlah halaman 250 halaman, ukuran buku 12,5 kali 23,5 cm, diterbitkan di kota Jakarta, edisi ke-12. Itulah mengenai identitas buku PKN. Oke, langsung ke isi buku saja ya. Dalam buku ini memiliki 10 subbab. Jadi kita ambil inti-intinya saja karena waktu yang tidak memungkinkan. Jadi, oke, langsung saja. Pendidikan kewarganegaraan ini yaitu tujuannya untuk mendidik warga negara supaya menjadi warga negara yang cerdas, bermartabat, terus aktif dalam berbangsa dan bernegara. Terus cakupan dalam pendidikan kewarganegaraan itu ada 3 cakupan pokok, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani atau masyarakat sipil. Terus pendidikan kewarganegaraan ini seluruh masyarakat kita, masyarakat Indonesia juga bisa mengenyamnya atau bisa mempelajarinya, bukan sekedar anak sekolah saja. Masyarakat biasa juga bisa mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Biasanya ada dari pihak pemerintah yang terjun langsung ke masyarakat, yang mengajarkan nilai-nilai apa itu cinta tanah air, apa itu negara kita, semua itu dijelaskan. Jadi semua bisa mendapatkannya, bisa menyerap ilmunya, bisa mendapatkan isi-isi dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu. Sebelum membahas 3 pokok itu, yang pertama itu yang tadi, demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani, saya sedikit membahas Pancasila terlebih dahulu. Oke. Pancasila ini gabungan dari 2 kata, panca dan sila. Panca itu 5, sedangkan sila itu dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Menengok ke belakang sejarah Pancasila, itu terbentuk pertama waktu pembukaan BPU PKI 1945, tepatnya tanggal 29 Mei. Pada saat itu Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar untuk pegangan bangsa kita. Terus tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga merumuskan 5 dasar juga. Nah, 5 dasar itu dinamai Pancasila oleh Soekarno. Nah, hingga sekarang nama itu masih melekat.
masyarakat sampai sekarang, dan kata itu diciptakan oleh Insinyur Soekarno. Terus pada Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta itu juga merumuskan 5 dasar. Kesemua itu memiliki perbedaan, lalu dipilah-pilah kembali dan menghasilkan Pancasila yang sekarang ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Serta 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap poinnya dari 5 dasar itu memiliki nilai-nilai atau filosofi. Jika kita bisa mempelajarinya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka hidup kita akan teratur dan bisa menikmati dalam beraktivitas kesehariannya, yaitu mengenai Pancasila. Oke, berlanjut langsung ke demokrasi. Demokrasi itu diambil dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, kration artinya kedaulatan. Jadi demokrasi itu keterkaitan antara pemerintah dan rakyat, terutama peranan yang paling besar itu rakyat dalam berdemokrasi. Kita ambil contoh dari demokrasi, yaitu pemilu. Pemilihan umum itu juga termasuk contoh demokrasi. Masyarakat bebas memilih berpendapat, memilih wakil rakyat. Nah, itu juga contoh dari demokrasi. Dalam demokrasi itu juga memiliki 3 cakupan, yaitu pemerintah oleh rakyat, dan maksudnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ketiganya itu ya peranan rakyat yang paling menonjol. Jadi kedaulatan itu sepenuhnya dipegang oleh rakyat. Jadi demokrasi itu ya keterkaitan antara pemerintah dan rakyat. Semuanya bebas berpendapat. Rakyat kita juga bisa mengkritik, memberi masukan pemerintah. Kita bebas dalam memberi saran dan bebas dalam menikmati sarana yang diberikan oleh pemerintah selagi itu baik. Itulah mengenai demokrasi. Terus ke hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM. Jadi HAM ini bawaan sejak lahir atau kodrati yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Setiap orang memiliki hak masing-masing. Hak ini fungsinya untuk perlindungan diri. Jadi kalau ada merasa ancaman atau tindakan yang kurang mengenakan pada diri kita bisa berpegang kepada HAM. Nah, itu pentingnya HAM dalam kehidupan. Jadi suatu keamanan bagi diri kita, yaitu adalah hak asasi manusia. Berlanjut pembahasan yang ketiga, yaitu masyarakat madani. Menengok ke belakang, masyarakat madani itu awalnya pada zaman Sokrates, yaitu zaman Yunani. Nah, zaman itu sudah ada masyarakat madani. Jadi masyarakat madani itu suatu masyarakat yang mengadakan suatu kegiatan yang kegiatannya positif, membantu peranan pemerintah, peranan negara dengan inisiatif, tapi bukan muncul dengan sendirinya.
juga muncul dengan peranan masyarakat lain. Mereka bekerja sama dan menghasilkan poin-poin visi-misi dalam masyarakat itu, yaitu dinamakan masyarakat madani. Terus di Indonesia sebelum kemerdekaan juga sudah ada masyarakat madani itu. Contohnya pada sebelum mereka itu ada gerakan-gerakan kemerdekaan. Nah, itu bisa disebut masyarakat madani, masyarakat sipil. Dan itu inisiatif. Nah, semuanya itu ya selagi positif, ya nggak apa-apa. Itu suatu kumpulan yang bukan sekedar kumpulan, tapi ada maksud tertentu yang membangun masyarakat dan bangsa, itu dinamakan masyarakat madani. Dalam masyarakat madani juga ada keterkaitan atau ada nilai lebih jika negara, perusahaan atau pasar dan masyarakat madani ini bisa berkolaborasi, maka akan memiliki nilai plus dalam masyarakat madani. Itulah pembahasan mengenai ketiga pokok tadi. Yang pertama, demokrasi, hak asasi manusia, masyarakat madani, yang sebelumnya sudah ditambahkan mengenai Pancasila. Itulah ya hasil review saya mengenai buku pendidikan kewarganegaraan. Dalam buku tersebut memiliki suatu kelebihan. Kelebihannya yaitu memiliki glosarium dan indeks yang ya lumayan lengkap, sehingga si pembaca ini mudah mencari maksud dan tujuan dari buku tersebut. Terus daftar pustakanya juga lengkap. Nah, namun kekurangan buku ini yaitu ini pembahasannya terlalu panjang lebar, terus pengarangnya juga menurut saya sih cukup satu saja, nggak usah dua. Lalu antara judul dan isi buku ini kurang sinkron. Nah, itulah review dari saya mengenai buku pendidikan kewarganegaraan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.